Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berlatar belakang penculikan. Film ini berjudul Freezer, yang menceritakan seorang pria yang disekap di ruangan penyimpanan daging yang dingin. Hal itu terjadi karena dirinya dituduh sebagai pencuri uang yang bernilai cukup besar. Meski begitu, ia tetap kukuh pendirian dan mencoba melarikan diri dari dalam sana. Selama di dalam ruangan dingin itu, banyak terjadi adegan-adegan tak terduga dari sadis menuju kasih sayang. Lantas, apakah pria tersebut terbukti sebagai pencuri uang seperti yang dituduh? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Robert. Di sini ia terbangun dalam sebuah ruangan penyimpanan daging dengan tangan dan kaki terikat. Betapa sial dirinya, saat bertepatan dengan hari ulang tahunnya, ia harus terjebak bagaikan Sandra. Karena itu Robert pun mencoba mencari benda tajam untuk melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Selesai lepas, Robert pun mencoba membuka pintu ruangan tersebut. Tak berselang lama, salah dua orang masuk ke ruangan tersebut. Ia bernama Stepan dan pengawalnya bernama Kirill. Di sini mereka meminta Robert untuk berbicara bahasa Rusia. Namun Robert tidak paham. Di sini mereka memberi kode uang kepada si Robert. Robert pun sepertinya paham jika mereka harus diberi uang agar dirinya bisa lepas dari ruangan tersebut. Namun sayang, dompetnya sudah raib dicuri seseorang. Tak ada pilihan lain, Robert pun mencoba kabur dengan menerobos dan berteriak. Namun hal itu berhasil dicegah. Kirill pun memberi pukulan telak di perut agar si Robert tidak terus-menerus memberontak. Selepas mereka pergi, Robert pun mencoba membuka pintu menggunakan alat pemadam api. Ia pun mencoba membobol atap ruangan tersebut. Namun, ia tak bisa kabur dari sana karena diameter ruangan yang setinggi kepala saja. Saat tengah risau, Robert mendengar ada suara handphone berdering. Ia pun langsung menghampiri telepon tersebut dan mengangkatnya. Ternyata itu telepon tersebut berasal dari detektif Aldorian. Entah mengapa, ia mengetahui jika si Robert sedang disekap. Robert pun menjelaskan kronologi saat dirinya diculik oleh seorang pria sampai ia bisa berada di dalam ruangan tersebut. Aldorian yang seorang detektif pun tahu latar belakang si Robert yang sebelumnya pernah dipenjara. Di tengah perbincangan, dua orang Rusia itu datang dan langsung mengambil handphone tersebut. Tak main-main, Kirill pun langsung menghancurkan handphone itu dengan diremas. Mereka pun kembali berbicara dengan bahasa Rusia yang membuat si Robert tidak memahaminya. Kirill yang melihat terdapat celah di atap ruangan langsung menyerang si Robert. Saat Robert akan disiksa kembali, salah seorang perempuan datang melerai perkelahian itu. Perempuan itu bernama Alisa. Kita pun jadi tahu alasan orang Rusia itu menangkap si Robert, yakni karena si Robert dituduh sebagai pelaku pencurian uang. Robert pun sedikit berbahagia karena si Alisa mampu berbicara dengan bahasa Inggris. Robert pun menanyakan alasan mereka menangkap dirinya. Alisa pun menjawab jika Robert harus mengembalikan uang sebesar 8 juta dolar. Robert yang mendengarnya pun terkejut karena dirinya sama sekali tidak memiliki nominal uang sebesar itu. Ia membela diri jika dirinya hanyalah seorang montir. Mungkin mereka salah orang dan menangkap orang yang mirip dengan targetnya. Mendengar hal itu, Alisa tidak memperdulikannya. Alisa pun mengancam Robert apabila tidak mengembalikan uang tersebut, maka dirinya akan mati kedinginan di dalam ruangan itu. Alisa pun tahu apa saja yang dilakukan Robert sebelum dirinya berada di sini. Robert pun menjelaskan apa saja barang-barang yang ia beli saat sebelum diculik. Setelah mendapatkan seluruh bilnya, Alisa pun pergi meninggalkan ruangan yang dingin itu. Kirill pun kembali mencoba menyiksa si Robert. Namun kali ini Robert pun mencoba melawan.
Namun sayang, si Stepan langsung menodong senjata sehingga Robert pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka lantas membuka sepatu dan kaos kaki si Robert dan pergi meninggalkannya dan menurunkan suhu ruangan. Robert yang merasa kedinginan pun lantas mencari beberapa plastik di dalam kardus untuk menghangatkan kakinya itu. Ia pun mengambil sebuah gantungan daging dan mencoba membobol dinding ruangan itu. Namun hasilnya nihil. Karena suhu ruangan semakin dingin, Robert pun lantas berlari mengitari ruangan tersebut agar menjaga tubuh tetap hangat. Ia pun menjadikan daging babi yang menggantung sebagai samsak tinju. Saat tengah berlari, tiba-tiba saja muncul seorang pria dari balik tembok. Pria itu terlihat lesu dan memegangi perutnya yang bersimbah darah. Pria tersebut bernama Sam Gurov. Rupanya, telepon yang tadi diangkat oleh si Robert adalah milik si Sam Gurov. Dan si Aldorian mencoba melacak keberadaannya. Robert pun menanyakan kenapa dirinya bisa ada di sini, sambil mengeram kesakitan. Sam Gurov pun bercerita jika ia dulu adalah seorang mata-mata yang menyamar menjadi seorang yang bernama Oleg. Di sini Oleg tak sengaja menghilangkan uang sebesar 8 juta dolar. Namun si Sam Gurov malah dituduh dan diculik oleh pasukan Rusia itu. Dan sepertinya nih Robert diculik karena wajahnya hampir mirip seperti si Oleg. Robert pun kembali lagi mencoba menjebol beberapa dinding untuk melarikan diri. Tak berselang lama, Robert pun menanyakan kepada Sam Gurov tentang latar belakang orang-orang yang menculiknya. Nah, ia pun memberitahu salah seorang lain yang bernama Boyka. Sam Gurov pun menduga jika sepertinya si Boyka ini adalah sosok yang mengambil dompetnya. Saat Robert menanyakan keadaan si Boyka, Sam Gurov memberitahu jika si Boyka sudah mati oleh si Stepan. Saat sedang menghancurkan blower, Robert pun mulai curiga karena si Sam Gurov tidak lagi menimbal balik pembicaraannya. Saat dihampiri, si Sam Gurov terlihat lemas dan pucat pasi, namun masih hidup. Robert pun membawa si Sam Gurov ke tempat semulanya dengan ditumpuk beberapa kardus. Ya, hitung-hitung bisa menghangatkan dirinya sesaat. Selama menghancurkan beberapa blower, ia terus mengajak ngobrol si Sam Gurov agar tetap terjaga dari hipotermia. Kegaduhan itu membuat si Alisa dan Kirill kembali menghampiri si Robert. Di sini Alisa pun menampar si Robert agar tetap hangat. Robert pun menyayangkan sosok Alisa yang cantik harus berada di kehidupan gelap macam ini. Alisa pun berujar jika dirinya adalah suruhan dari seseorang untuk mencari keberadaan uang itu. Di sisi lain, Alisa pun meminta tolong kepada si Robert untuk bisa membantunya lepas dari dunia gelap tersebut. By the way, Alisa meminta tolong kepada si Robert menggunakan bahasa Inggris agar si Kirill tidak paham. Tiba-tiba saja nih, Kirill mendengar ada sesuatu yang terjatuh. Ia langsung menghampiri sumber suara. Si Kirill terkejut karena si Sam Gurov yang ia anggap sudah mati ternyata masih hidup. Lantas, ia pun langsung mencoba membunuhnya. Namun hal itu berhasil dicegah karena Robert pun langsung mencekik si Alisa. Di sini Sam Gurov sedikit berkhianat dan menuduh jika si Robert adalah pelaku yang mencuri uang 8 juta dolar. Namun Robert kembali mengelak tuduhan itu karena tidak ada yang meyakinkan. Alisa dan Kirill pun pergi dari ruangan tersebut. Robert pun lantas memarahi sikap si Sam Gurov yang tidak sportif. Hal itu dilakukan Sam Gurov agar si Alisa dan Kirill pergi dari hadapan mereka. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar mereka bisa bebas dari ruangan dingin ini. Mendengar hal itu, Robert merasa itu sangat tidak adil karena dirinya benar-benar sama sekali tidak mencuri uang tersebut. Dan perdebatan pun terjadi. Di tengah perdebatan, Sam Gurov malah mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan dua anaknya yang bernama Pauli dan Kat. Ia berkisah jika si Pauli sudah tidak akur dengannya pasca cerai, sedangkan Kat masih berkomunikasi dengannya. Tak berselang lama, Sam Gurov memiliki rencana, yakni dirinya akan menjadi umpan agar Robert bisa kabur dari ruangan tersebut. Setelah kabur, Robert bisa mencari pertolongan dan Sam pun bisa diselamatkan. Mendengar hal itu, Robert pun menyetujuinya.
Kemudian, scene berganti di mana mereka mulai melancarkan rencananya. Tak berselang lama, mereka pun datang dengan si Stepan yang membawa kapak. Saat akan mendekati si Robert, ternyata itu adalah si Sam Gurov. Robert pun dari samping mencoba kabur dari ruangan tersebut. Namun ia gagal karena tertangkap oleh si Kirill. Robert yang lelah lantas berbohong dan mengaku jika dirinya lah yang telah mengambil uang tersebut. Ia menganggap pengakuan itu agar bisa menyelesaikan masalah. Ia juga menceritakan jika uang tersebut disembunyikan di atap WC Cafe Volga. Ia pun menahan si Stepan agar tidak membacok si Sam Gurov yang seorang detektif, karena itu bisa saja berakibat buruk. Melihat hal itu, Alisa pun mencoba meyakinkan si Stepan, namun dihiraukan. Stepan pun menyuruh Alisa pergi dan langsung mengeksekusi si Sam Gurov. Kemudian, scene berganti di mana Robert tersadar dari pingsannya. Ia pun langsung dihampiri oleh si Alisa dan Kirill. Alisa pun memberitahu jika si Sam Gurov telah tewas. Mendengar hal itu, Robert kembali bersiasat jika uang tersebut digunakan untuk berjudi dan diberikan ke panti asuhan. Alisa pun tak peduli dengan ocehan si Robert. Ia pun lantas menyuruh si Robert untuk membuka baju dan celananya. Dan kini ia hanya memakai mini set dan celana dalam saja. Hal itu dilakukan Alisa karena Robert berbohong tentang uang yang disimpan di atap WC Cafe Volga. Robert pun kembali berdiskusi dengan si Alisa mengenai uang yang hilang itu seperti yang diceritakan si Sam Gurov. Ia memberitahu inti dari semuanya yang ia tangkap jika si Stepan lah yang mencuri uang itu. Robert menuduh jika si Stepan telah kerjasama dengan seorang polisi. Mendengar hal tersebut, Alisa sedikit tidak percaya karena Stepan adalah orang yang ia yakini. Kirill yang emosi lantas kembali menyerang si Robert. Saat akan menembak si Robert, Robert pun bangun dan mengambil gantungan daging dan menusukkan ke leher si Kirill hingga tewas. Tak lama berselang, tiba-tiba saja Robert tertembak di bagian lengan. Ternyata tembakan tersebut berasal dari pistol si Stepan yang datang ke sana. Robert pun meminta Alisa untuk menanyakan kepastian jika si Stepan lah yang mencuri uang tersebut. Namun Stepan sedikit meyakinkan dan Alisa pun tak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, Robert pun kembali dikurung bersama mayat si Kirill dengan suhu ruangan mencapai minus 20 derajat Celcius. Di sana Robert pun melucuti seluruh pakaian si Kirill dan memakainya. Robert pun mendapatkan korek api di saku jaket si Kirill. Tak banyak pikir, ia pun mencari beberapa kardus dan membakarnya untuk menghangatkan tubuh. Asap api tersebut lantas menyalakan alarm yang berada di ruangan itu, sehingga Alisa dan Stepan masuk menemui si Robert. Stepan pun lantas mengevakuasi jasad si Kirill dan menyiram si Robert dengan air es. Tak hanya itu, Alisa pun ditodong si Stepan agar si Robert angkat bicara mengenai uang yang dicuri. Melihat hal itu, Robert pun kembali bersiasat jika si detektif Aldorian lah yang mencuri uang tersebut. Karena itu, ia ingin meminjam handphone si Stepan untuk menelpon si Aldorian. Saat sedang asik menelpon dan akan memberitahu lokasi, tiba-tiba saja nih Stepan kembali mengambil handphonenya itu. Di sini terlihat gelagat aneh yang ditunjukkan oleh si Stepan. Si Robert akan mencoba menyelesaikan masalahnya itu. Alhasil Stepan pun pergi sembari menarik paksa si Alisa. Scene berganti di mana tubuh Robert kian memerah karena kedinginan. Ia kembali mencoba mengecek isi di atas atap yang telah ia bobol. Di sana ia menyabotase alarm ruangan tersebut. Namun tiba-tiba saja seorang berpakaian rapi datang dengan tangan terikat. Di sini Robert kembali dibuat pusing karena orang tersebut berbicara bahasa Rusia yang tidak ia mengerti. Saat Robert sedang menggerutu, tiba-tiba saja pria tersebut mampu membalasnya dengan berbahasa Inggris. Pria itu mencoba melepaskan ikatan di tangannya dan berhasil lepas. Ia pun langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Daniel. Robert pun menanyakan keberadaan si Oleg kepada Daniel. Daniel pun lantas menceritakannya jika dirinya tengah mencari keberadaan si Oleg yang susah dicari.
Daniel pun meminta Robert untuk bekerja sama dengannya agar bisa keluar dari ruangan dingin tersebut. Robert yang sudah lelah menyuruh si Daniel untuk memutus aliran listrik yang berada di dalam lorong kecil di atap ruangan itu. Hal itu dapat mematikan suhu ruangan dan pintu pun terbuka. Dengan begitu, mereka dapat menyelinap dan membunuh orang-orang di sana. Dan mereka pun memulai aksinya. Daniel pun mencoba mengurai beberapa kabel dan Robert pun mencoba memotongnya. Di tengah aksinya, Alisa dan Stefan pun terdengar akan memasuki ruangan. Robert pun lantas menyuruh Daniel untuk memasukkan kabel-kabelnya ke tempat semula. Namun saat pintu terbuka, tiba-tiba kabel tersebut menyambar si Daniel. Lampu-lampu pun mati. Begitu juga si Daniel yang juga mati karena tersetrum. Alisa dan Stefan pun panik melihat si Daniel telah tewas. Alisa lantas memarahi si Robert dan memberitahu jika si Daniel itu sebenarnya adalah anak si Oleg. Alasan Daniel dimasukkan ke sana yakni hanya untuk menginterogasi si Robert. Karena hal tersebut nyawa si Alisa dan Stefan kini terancam. Stefan yang kesal pun langsung memberi sayatan ke leher si Robert. Kemudian, scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan sosok Oleg. Oleg pun tampak sedih melihat anaknya yang sudah terbujur kaku. Dirinya mencoba akan membunuh si Robert dengan tangannya sendiri. Pertarungan pun dimulai. Di sini Robert tampak kewalahan setelah mendapatkan pukulan telak di wajahnya. Saat Robert tumbang, Oleg menyuruh Alisa dan Stefan untuk menembaknya. Namun tiba-tiba saja Alisa malah menembak si Stefan dan mencoba menembak si Oleg. Namun si Oleg bisa menghindar dan langsung menyerang si Alisa. Oleg pun lantas mengeluarkan pisaunya dan menghampiri si Robert. Robert pun sekuat tenaga menahan si Oleg agar tidak menusuknya. Dan tiba-tiba saja nih si Alisa datang dan langsung menusuk kepala si Oleg menggunakan balok es yang runcing hingga tewas. Alisa pun lantas memeluk si Robert sembari menangis. Di sini mereka menganggap semuanya sudah berakhir. Namun tiba-tiba saja si Stefan bangun dan mengunci mereka di dalam sana. Robert pun membuat api dengan menyambungkan dua ujung kabel besi untuk menghangatkan diri. Tak berselang lama detektif Aldorian datang dan langsung mengikat tangan si Alisa dan Robert. Di sana ia kembali menanyakan uang 8 juta dolar itu. Namun tiba-tiba saja kita dikejutkan jika si Alisa mengetahui lokasi uang tersebut. Ia memberitahu jika uang itu berada di dalam kardus. Aldorian pun mencari dan menemukan kardus yang ternyata benar ada tumpukan uang di dalamnya. Namun tiba-tiba saja mereka berhasil kabur dan mengunci si Aldorian di dalam sana. Ternyata ruangan tersebut dibuat di dalam sebuah peti kemas. Mereka pun kini berada di sebuah dermaga. Mereka lantas memindahkan peti kemas itu ke tumpukan peti kemas lain sehingga si Aldorian terjebak di sana dan mati membeku. Alisa dan Robert pun tidak memperdulikan uang tersebut. Tak hanya itu, Alisa memberikan sebuah hadiah kepada si Robert dan sebuah ciuman. Tamat.